Kalau Anda bisa sedikit bangsa 10 menit, 15 menit menjelang berbuka itu fungsinya apa? Dia punya fungsi itu boleh dibilang hampir semua sel-sel yang rusak, dia bisa perbaiki. Kan semua sistem kekebalan tubuh kita. Kekuatan otak yang meningkat itu 2 dikurangi selama Ramadan dan Anda sudah tahu apa saja produknya yang berhubungan dengan 2 tadi, tubuh Anda akan regenerate sendiri, bos. Cara ini paling gampang dan saya kasih ilustrasinya supaya Bapak Ibu paham dan mungkin sebagian sudah pernah dengar, tapi ilustrasi ini kalau Anda paham, gampang sekali untuk memperbaikinya. Dia ada 2 atau keyword yang saya pakai, feeding state and fasted state. Feeding state itu jam makan kita, ya. Yang kedua fasting state itu jam puasa kita. Nah ini relate, dia berhubungan sama anabolisme, katabolisme. Ya, nanti saya jelaskan. Dan apa saja yang harus Anda makan selama puasa tadi, di samping tadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang bersifat ruhiyah tentunya. Ya, khususnya waktu Ramadan. Coba sekarang mulai dipikirin kira-kira kebaikan apa yang sedang Anda atau sudah Anda persiapkan untuk Ramadan nanti. Yang kebaikan itu belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Dan tentunya tidak menyalahi sunnah ya tentunya. Ya, mulai dipikirin itu. Contoh mungkin ada warteg-warteg yang memang menyediakan makan berbuka puasa, Anda booking selama sebulan, misal, kan bisa. Itu bikin bahagia, kayak begitu tuh. Ya, bikin bahagia. Makanya coba lihat, kalau kita, mohon maaf, ada rezeki, misalkan kita sedekah pada orang-orang pinggir jalan gitu kan, ya 10.000, 5.000, 20.000, doanya nggak banyak. Matur suwun, terima kasih, syukron, apalah gitu kan. Tapi coba Anda kasih beberapa lembaran uang-uang yang 100.000 itu kepada itu, doanya banyak itu. Mugi, 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 moga-moga banyak doanya. Jadi malaikat itu, ini agak beda sedikit nih dia bilang. Begitulah. Ya. Nah, jadi tadi feeding state dan fasting state. Nah, ini kalau Anda pakai praktekkan di Ramadan, Anda akan tahu apa yang harus Anda makan selama Ramadan. Oke. Di Jepang, Bapak sekalian, ada namanya uh, petugas pengatur penumpang. Oke. Kereta KRL di Jepang itu pagi-pagi kalau Anda di YouTube atau mungkin di internet Anda bisa lihat itu. Ya, pagi-pagi itu ada petugas pengatur penumpang. Petugas pengatur penumpang ini fungsinya ngapain? Dia berdiri di depan pintu kereta. Kerjaannya dia ngedorongin orang sebanyak-banyaknya bisa masuk ke dalam kereta. Kalau sudah masuk, tutup pintu. Itu kerjaannya dia. Petugas pengatur penumpang. Nah, pertanyaannya, petugas ini kan suatu hari kelak pasti akan letih. Gitu loh. Jawabannya pasti iya. Pertanyaan lagi, bagaimana caranya supaya petugasnya istirahat? Caranya gimana? Ide gilanya apa? Bukan ide gila sih, ide konyol-konyolnya apa? Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Apa? Pura-pura mikir. Saya itu biasanya begini tuh, sering bilang begini, kalau ada orang, misalnya kalau yang, biasanya yang soleh-soleha banget gitu ya, dia ditanya apapun jawabannya wallahu a'lam. Bagus sih kalau itu dipraktekkan dalam ujian. Ya, kalau ada 50 jawaban, 50 soal, wallahu alam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Caranya apa? Cara agak-agak ada gila-gilanya lah gitu. Matiin listrik di gardu. Nggak jalan kan keretanya kan? Kereta nggak jalan, petugas istirahat, penumpang nggak ada yang masuk kan gitu kan? Matiin listrik di gardu. Ya, atau kasih cuti itu si petugas. Atau penumpang dibatasin masuknya. Kan gitu. Nah, ilustrasi ini ilustrasi mahal sebenarnya kalau Anda paham. Petugas itu insulin, hormon, ya. Penumpang itu gula, ya. Kereta itu sel, sel dalam tubuh kita. Jadi insulin itu Bapak Ibu sekalian fungsinya adalah mendorong memasukkan gula dari dalam darah ke dalam sel. Itu fungsi insulin. Sampai sini jelas ya? Itu fungsi insulin. Saya mau tanya, ini kuis sedikit. Kalau yang memasukkan gula ke dalam sel namanya insulin, kalau yang mengeluarkan gula dari dalam sel namanya apa?
Gampang jawabannya, udah kasih tahu tadi. Wallahu alam kan. Apa? Kasih tahu lagi. Glukagon namanya. Glukagon. Ya sekedar tahu aja, nggak masuk ujian kok. Insulin masukin ke dalam sel, ngeluarin namanya glukagon. Oke. Nah, jadi pertanyaannya kan tadi, sekarang itu diabetes itu Bapak Ibu sekalian atau kencing manis itu terjadi bukan karena kelebihan penumpang. Berarti kalau kelebihan penumpang itu apa? Kelebihan gula kan? Oke. Tapi karena petugasnya letih, sedikit pun gula yang masuk, itu tetap dia nggak bisa kerja memasukkan dalam sel. Makanya dalam sekarang mereka nyebutnya insulin resisten. Jadi si insulin itu sudah serah aku lah gitu loh. Seperti itu. Dia udah sensitif. Ya. Nah, nanti ada hubungan apa itu dengan puasa sebenarnya? Ya, sehingga nanti kita tahu apa yang harus kita makan. Jadi prinsipnya apa? Berarti caranya supaya petugas ini tidak tidak keletihan, maka tadi kurangi penumpang yang masuk. Pilihan yang paling mudah. Kurangi penumpang yang masuk. Artinya apa? Kalau Anda mau insulinnya sensitif saat Ramadan, jangan banyak asupan gula olahan atau karbohidrat olahan yang masuk dalam tubuh Anda. Petugasnya nanti akan naik. Sensitifnya dia akan naik. Resisten dia akan berkurang, petugas tadi. Kurangi. Jadi kalau dalam satu piring kita itu ya lebih dominan nanti adalah sayur sama protein. Karbonya boleh tapi jangan banyak-banyak, itu contohnya. Ya. Ini kan jebakan Batman sebenarnya ketika Ramadan. Coba lihat, kita nggak makan gula pasir tapi minum minuman yang manisnya minta ampun, isinya gula tok. Ketika Ramadan. Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk makan dengan gula yang sehat. Gula yang sehat kan itu kan kurma itu. Ya, itu gula yang sehat. Tapi nggak boleh berlebihan juga. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kan kurangi gula yang masuk, kurangi penumpang yang masuk. Artinya kalau Anda mau makan yang benar dan membuat si petugas ini tetap nyaman dan tidak berlebihan, maka kurangi, kalau boleh mas stop menurut saya. Jadi kalau boleh salah satu di samping kita bicara tentang target keimanan, target ibadah, kita bicara tentang target kesehatan juga nggak apa-apa lah. Sebagai bentuk ketaatan kita dan menjaga kesehatan kita dengan puasa Ramadan, nggak masalah. Kalau diniatkan karena Allah kan insya Allah pahala juga. Contoh mungkin dalam Ramadan kali ini tidak ada lagi gula pasir misalkan dalam seluruh makanan kita. Contoh. Nanti dapat manisnya dari mana? Banyak, madu bisa, ya gula-gula yang masih tinggi serat itu bisa, ya contohnya itu. Kemudian apalagi misalkan targetnya supaya nggak ada lagi gula olahan. Ini sih challenge aja, tapi kalau Anda bisa kerjakan keren. Di Ramadan nanti nggak ada lagi Anda makan produk-produk yang berbasiskan terigu misalkan. Itu kan gula olahan tuh. Tantangannya begitu. Lihat nanti akhir Ramadannya itu berat badan. Jadi sebenarnya saya tuh nggak habis pikir lihat orang ikut program-program diet itu. Prinsipnya nggak begini, prinsip sederhananya sih ya. Kalau keluar sama dengan masuk, itu maintain berat badannya. Yang dimakan sama yang keluar dalam bentuk olahraga, pembuangan segala macam itu sama. Artinya misalkan yang masuk 1000, keluar 1000, maintain. Berat badannya stabil. Oke? Kalau misalkan yang keluar lebih banyak, ya pasti naik berat badannya. Yang masuk lebih banyak, keluarnya sedikit, pasti naik berat badan. Berarti kalau menuruni berat badan apa ceritanya? Kurangi asupan yang masuk. Yang jadi biang kerok sekarang itu adalah karbohidrat olahan, itu aja sebenarnya. Saya banyak ketemu orang yang cuma ninggalin gula pasir, ninggalin tepung terigu, ninggalin makanan olahan, ninggalin lemak-lemak segala macam, turun sendiri berat badannya. Kita beli program-program diet puluhan ratusan juta, sampai ada orang kemarin DM saya, dia katakan, "Dok, saya makasih banget." Dia bilang, "Kenapa?" Apa yang dokter sampaikan tuh ketika diterapin benar-benar itu mahal loh harganya. Dia bilang, "Kenapa, Bu?" Saya bilang, sempat saya balas gitu kan. Terus saya bilang, saya tuh kemarin ada teman beli sebuah program dia tuh nilainya 30 juta loh. Dia bilang,
Yang dokter sampaikan itu aja isinya, konten-konten itu aja sebenarnya. Perkara nanti makannya apa, tinggal Anda pelajari. Nanti kita perlu pelajari itu aja. Lain nggak ada. Gitu-gitu aja. Ya, karena tubuh kita itu memang dia bisa tadi repair, dia bisa makan sendiri kalau ada yang rusak asal bahan bakunya benar. Itu sebabnya puasa secara kesehatan ya. Tidak kalau mungkin secara syariat atau secara ruhiyahnya kata Nabi, Allah nggak butuh puasa orang-orang yang masih fitnah, gibah, bohong segala macam atau mengerjakan pekerjaan yang fasik. Itu bahasa syariatnya. Tapi dalam bahasa fisiknya yang saya pahami ya dalam beberapa buku yang saya baca itu puasa tidak akan memberikan efek kesehatan kalau orang masih ngawur makannya. Serius. Kalau masih suka-suka makannya, nggak bakal dia bisa memberikan efek yang luar biasa. Itu apa saja efek puasa yang bisa kita dapatkan? Banyaknya minta ampun. Ya, jadi kalau saya ditanya, apa tools dalam syariat ini tanda kutip yang bisa digunakan untuk membersihkan toksin? Jawabannya puasa. The longer, ya, semakin lama Anda puasa, semakin dahsyat. Bahkan beberapa yang saya baca itu, sampai dia katakan kalau Anda bisa 48 jam puasa, bagi laki-laki itu testosteronnya zup naik terus. Seketika, 48 jam. Pemahaman di sini puasa yang mereka maksud itu bukan makan ya, tapi minum boleh. Jadi kalau kita nih, bahasa saya tadi itu, lihat, puasa itu bagus sekalian, Ramadan khususnya. Coba lihat, kita hitung sekarang. Tadi ada bahasa saya, feeding state sama fasting state. Feeding state waktu makan, fasting state waktu kita nggak makan atau puasa. Lihat, orang lagi Ramadan, lagi puasa, itu lebih lama fasting state-nya loh. Beneran. Mari kita hitung. Dia sahur, oke lah, makanlah segila-gilanya waktu sahur itu. Suka-sukanya lah waktu sahur. Paling lama setengah jam udah kenyang. Nggak bisa juga lebih, apalagi dia makan makanan yang penuh dengan gula misalkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, habis itu dia buka. Tadi setengah jam kan, yang sahur tadi. Lalu yang kedua dia buka, oke makan, buka, batalin puasa, pakai kurma, air segala macam, selesai. Lalu dia makan habis maghrib, kasihlah waktu setengah jam lagi. Oke? Makan dia, udah 1 jam. Terawih lah dia, ambil yang paling banyak, satu malam 1 juz misalkan, ya. Cerita ingat yang 1 juz ini saya pernah cerita teman gitu kan. Ada itu di mana di Bandung itu ada satu masjid yang hari-hari Ramadan terakhir di itikaf itu satu malam itu 3 juz. Jadi sholat itu dari jam 1 sampai menjelang subuh. Jadi jam 1 sampai menjelang subuh. Atau yang getar-getar gitu. Ada juga yang terlelap dan khusyuk dalam sujudnya sehingga orang sudah rakaat keberapa dia masih sujud aja terus. Ada kayak begitu. Ya, perjuangan kayak begitu gitu. Jadi, nah, anggaplah habis terawih dia makan lagi, kasihlah waktu setengah jam lagi. Kan 3, setengah jam, setengah jam, setengah jam. 1,5 jam. Habis itu ngapain? Tidur kan? Atau katakanlah dia ngaji segala macam. Ya, katakanlah ada lagi dia ngemil, misalnya ya, ngemil lagi katakanlah, kasihlah waktu setengah jam. Maka tadi setengah cuma 2 jam. 24 kalau kita kurangi 2 kan 24 jam, 22 jam. Artinya selama lebih 22 jam tubuhnya nggak makan loh. Kan keren tuh puasa Ramadan. Makanya dalam sisi syariat kenapa para sahabat itu gegap gempita dan bahagianya luar biasa dengan Ramadan. Kenapa? Ya secara ruhiyah mereka juga akan terisi dengan nutrisi terbaik dari Quran segala macam. Secara fisiknya juga mereka lebih banyak puasanya daripada makannya kan gitu. Itu sebabnya mereka tuh antusias luar biasa dengan kedatangan Ramadan, nggak pusing lagi dengan urusan makanan lagi kan. Ya seadanya aja. Ya. Yang luar biasa lagi dan unik itu di Indonesia justru malah Ramadan adalah bulan dengan inflasi paling tinggi. Betul nggak? Balik gitu tuh, ya. Tadi yang ada video saya posting di IG itu lucu itu. Kita nih kata si voice overnya itu dia bilang Nabi itu makannya sedikit dia bilang, tapi kita sedikit-sedikit makan. Dia bilang. Nabi itu kalau makan dijaga makanannya, tapi kalau kita berjaga sedikit kita makan dia bilang. Berjaga tuh bangun sedikit makan gitu loh. Ya benar juga sih, ya. Dikit-dikit makan gitu kan. Seperti itulah. Jadi banyak sekali itu sekalian manfaat itu mulai dari energi yang muncul saat Ramadan, saat puasa tadi, kemudian kekuatan otak yang meningkat ya. Itu terjadi waktu Ramadan. Apalagi nih. Kalau Anda bisa sedikit olahraga bangsa 10 menit, 15 menit menjelang berbuka itu
puasa atau olahraga dalam kondisi puasa itu akan nge-boost up growth hormone. Growth hormone itu apa? Hormon pertumbuhan. Itu fungsinya apa? Dia punya fungsi itu boleh dibilang hampir semua sel-sel yang rusak dia bisa perbaiki. Dan itu terjadi kalau seandainya orang itu misalkan olahraga, terutama olahraga beban. Olahraga beban. Ya, bukan beban kehidupan, tapi beban Anda sendiri. Olahraga beban itu contohnya apa? Kalau bisa pull up, ya pull up. Kalau bisa angkat barbel, angkat barbel. Kalau nggak bisa, ya pegang botol begini. Ini berapa? Paling 600 gram misalnya. Anda begini-begini itu, gitu. Ini kan beban nih. Tapi kerjanya 50 kali. Pegel juga. Ya, pegel juga. Jadi atau mungkin beban seperti squat, push up, plank gitu-gitulah. Sambil megang beginian. Itu keren. Cakep banget. Nanti lama-lama masa ototnya kebentuk. Masa otot kebentuk, lemaknya hilang. Ya, makanya banyak orang yang sudah biasanya ngikutin beberapa kajian-kajian saya itu malah kebingungan nih setelah saya turun berat badan malah naik lagi dia bilang. Kenapa? Karena eh, ototnya atau lemaknya tadi tidak diubah menjadi massa otot. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dia termasuk dia puasa itu punya efek untuk meningkatkan semua sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Tapi tadi syarat itu Anda harus pegang baik-baik, tidak akan berfungsi, tidak akan berefek kalau ngawur makannya. Salah satu biang keroknya sudah jelaskan tadi. Sebenarnya dua sebenarnya biang kerok ini. Trans fat atau lemak trans. Yang kedua adalah gula olahan. Itu aja sebenarnya. Ya, itu dua dikurangi selama Ramadan dan Anda sudah tahu apa saja produknya yang berhubungan dengan dua tadi, tubuh Anda akan regenerate sendiri, bos sekalian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi dia akan clear, dia akan membersihkan patogen-patogen, termasuk meningkatkan mikrobiom atau bakteri-bakteri yang paling banyak bercokol di tubuh kita itu kan dalam di pencernaan atau perut kita. Makanya kalau puasa itu dia meningkatkan hubungan yang sangat baik. Jadi antara otak dan perut kita ini kan ada hubungan. Mereka berkomunikasi, ya. Jadi sebenarnya rasa lapar itu, ya, awalnya atau rasa sensasi pengen makan sesuatu itu, ya, yang menimbulkannya itu adalah bukan apa ya, bukan kita sendiri tapi bakteri tadi. Bakteri itu. Ya, makanya kalau Anda yang misalkan orang apa ya, orang Makassar lah misalkan. Nah, orang Makassar misalkan ya kita tahu makanan orang Makassar kan coto. Pergilah dia kemana aja, yang dicari kan coto. Ya, mau ke Mekah pun carinya coto. Ya, kalau orang Jawa Barat, Sunda, ya kemana-mana yang dicari ya makanan orang Sunda. Terusnya lah kayak begitu. Karena memang bakteri-bakteri tadi yang ada memenuhi tubuh kita. Nah, ini ilmunya bagus kalau Anda mau pakai. Kayaknya saya belum pernah cerita di sini. Kalau sudah, remind lagi aja, refreshing aja. Jadi ada satu guru saya bilang pernah gini, kan sekarang lagi ada tren tuh, stem cell. Ya, dari apa, plasenta kan. Plasenta itu diambil kan kalau bayi kan lahir diambil tuh. Kemudian biasanya kalau orang kebanyakan kan dikubur, simpen segala macam. Dan nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai lilin. Kubur-kubur aja. Nggak ada hubungan itu. Nah, kata dia begini, cerita. Jadi plasenta itu kan mengandung stem cell, sel induk atau sel punca apalagi itu bahasanya itu. Dia bilang gini, suatu hari kelak dia bilang, bisa jadi misalkan si bayi itu atau keturunannya segala macam tadi dia punya penyakit-penyakit yang memang perlu diperbaiki gennya atau genetiknya dia. Ya diperbaiki. Nah caranya gimana? Dia bilang gini, kamu tanam itu, dia bilang. Misalkan depan rumah atau belakang, tempat-tempat yang gampang diakses. Dan pastikan rumahnya tidak kontrakan. Kalau kontrakan pindah. Tempat yang bisa Anda akses tempat itu. Sebelah itu, si benda itu, si plasenta itu, ari-ari itu ditanam, tet gitu kan. Lalu, ada lalunya. Di atas, dia kan tanam lama-lama kan dihancur. Pasti larut kan. Nah, sama dia bilang begini. Lalu, kok tanam tuh kunyit, dia bilang. Kok tanam tuh segala macam tanaman-tanaman rimpang segala macam itu, kata dia gitu. Maka rimpang-rimpang tadi itu akan punya sel punca atau stem cell yang larut dalam tanah tadi diserap oleh mereka, paham? Nah gitu. Jadi kunyitnya punya keistimewaan.